Justru seorang mukmin apabila dia mendapatkan musibah, sikap yang seharusnya dia lakukan adalah berbaik sangka. Dia menerima musibah tersebut dengan lapang dada, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa li mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin apabila dia ditimpa, dia mendapatkan kesenangan, dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Dan apabila ia mendapatkan musibah, ia bersabar dan sabar itu baik baginya. Dan kondisi yang demikian ini tidak lain melainkan hanya seorang mukmin saja. Jadi sikap seorang mukmin dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Susah, senang, gembira maupun sedih. Semuanya dalam kondisi apapun dia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa penting orang yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia beribadah, dia pun harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tatkala dia beribadah kepada Allah, tatkala salat, puasa, baca Quran, berzikir, bersedekah, dia harus berhusnudzon kepada Allah supaya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita beribadah kita berhusnudzon. Disinilah letak ihsan. Ihsan. Kita diperintahkan untuk senantiasa apa? Seakan-akan kita harus melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mampu melihat, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Kita selalu merindukan Allah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis Jibril, riwayat Imam Muslim, yang kita semua telah mengetahui, telah mendengar dan bahkan kita mungkin sudah membacanya dan menghafalnya. Hadis Al-Ihsan, di mana Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat, "Wa mal ihsan?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Yaitu ihsan. Kita melakukan melakukan perbuatan baik kepada Allah. Yaitu dengan apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak mampu melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Inilah ihsan, tingkatan iman, tingkatan ibadah yang paling tinggi. Yaitu ihsan. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persangkaan kita itu senantiasa seiring dengan persangkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persangkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita seiring sejajar dengan persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi falyadhun bi ma syaa." Falyadhun ma syaa. Sesungguhnya aku bersama persangkaan hambaku, maka hendaklah ia bersangka baik sesuka hatinya. Hendaklah ia bersangka sesuka hatinya. Di sini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berbaik sangka. Kita tidak akan rugi. Justru kita akan mendapatkan pahala dan bahkan kita mendapatkan persangkaan kita ini sejajar dengan persangkaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya seorang yang bersangka baik kepada Allah, selalu bersangka baik. Allah mengampuninya, Allah memberikan pahala kepadanya tatkala ia beribadah. Tatkala dia berbuat dosa, dia bertaubat dan dengan taubat itu dia yakin bahwasanya dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak rugi. Tidak sia-sia husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Justru kita akan mendapatkan kesejajaran persangkaan kita kepada Allah dengan persangkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan bahkan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keutamaan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbaik sangka. Kemudian tatkala kita dituntut, kita di sini dituntut berbaik sangka mulai dari hidup kita, selama hidup kita harus berbaik sangka. Sampai hendak mau meninggal, kita harus berbaik sangka. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hal ini, yaitu dalam hal seseorang yang hendak akan meninggal, hendaklah ia berbaik sangka. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepadanya, Allah mengampuninya dari semua dosa yang telah dia lakukan. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu adh-dhanna billah. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalian berbaik sangka kepada Allah. Sampai kita mau mati pun harus berbaik sangka kepada Allah. Tidak boleh meninggalkan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak putus dari tali Allah Subhanahu wa taala, kita tidak putus dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak putus dari ampunan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah dan karunia-Nya. Tidak terputus. Oleh sebab itu kita senantiasa seorang mukmin harus berbaik sangka walaupun dia akan hendak meninggal. Dalam hadis ini ditegaskan kita diperintahkan la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali kalian mati sampai kalian itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya tatkala seseorang akan hendak meninggal, hendaklah dia harus berbaik sangka. Dan berbaik sangka di sini itu harus lebih unggul daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang mukmin selama hidupnya dia beramal soleh, selalu beribadah, taat sujud dan berpuasa, baca Quran, berzikir, sedekah dan macam-macam. Selama hidupnya ibadah. Kemudian hendak akan meninggal, dia harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan mendapatkan surga, dia akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun tidak akan selamat dengan amal kita sendiri. Amal soleh kita, ketaatan kita ini tidak bisa menjamin kita masuk surga. Maka senantiasa kita tidak boleh putus dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita pun tidak akan bisa menyelamatkan kita dari neraka dan tidak bisa menjamin kita masuk surga. Hendaklah kita senantiasa sampai hendak kita mau mati pun harus berbaik sangka. Supaya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Pentingnya kita berhusnudzon kepada Allah. Penting sekali. Supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Qurtubi mengatakan, jadi husnudzon ini harus lebih unggul daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena mungkin kita seorang mukmin adalah manusia biasa. Pernah melakukan dosa. Jadi kita tidak boleh takut dengan dosa yang kita lakukan tadi. Ya benar, orang yang telah melakukan dosa ini dia mungkin khawatir, cemas dengan dosa yang dia lakukan. Tapi hendaklah ia pun berbaik sangka supaya dia tidak putus asa, dia tidak terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala hendak mau meninggal. Jadi tatkala kita mau hendak meninggal, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah dari sahabat Anas bin Malik
Bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika memasuki rumah seorang pemuda yang akan hendak meninggal. Sudah mendekati ajalnya. Tapi beliau masih bisa berbicara. Kemudian masuk ke rumahnya dan dia bertanya kepada ke pemuda ini. Kaifa tajidu? Bagaimana engkau merasakan? Bagaimana perasaanmu, hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana perasaan? Maka pemuda itu mengatakan, Arjullah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Ya Rasulullah, aku mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akan tetapi aku pun takut kepada Allah dengan dosaku. Aku pun takut terhadap dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ma min abdin la yajtami'ani, kata Rasulullah, la yajtami'ani fi qalbi abdin mithla hadzal mawtin fi mithli hadzal mawtin illa a'tahu Allahu fima yarjuhu wa ammanahu mimma yakhaf. Bahwasanya tidak akan terkumpul dua perkara ini dalam hati seorang mukmin, yaitu dua perkara apa? Yaitu berbaik sangka kepada Allah dan takut akan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkumpul dua perkara ini dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, yaitu dalam kondisi tatkala hendak mau meninggal, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, akan menganugerahkan kepadanya terhadap apa yang ia harapkan dan melindunginya, menyelamatkannya dari perkara yang ia takuti tadi. Dia akan menyelamatkannya dari perkara yang ia takuti, yaitu apa? Dia takut dari dosa yang tidak diampuni. Jadi murni karena dia murni mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, murni mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus selamanya harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.